Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pantau lapangan burung murai batu. Bagaimana cara kita melihat burung murai batu yang bagus. Karena sekarang dan banyak zaman sekarang ini dia membeli burung murai batu minta pantau lapangan. Nah, di sini pantau lapangan ini pun teman-teman semua harganya itu udah di atas rata-rata. Kalau misalkan mau membeli yang harga di atas rata-rata, kita harus melihat juga burungnya itu sesuai dengan kualitasnya. Nah, di sini cara dan apa aja yang kita harus lihat kalau misalkan pantau lapangan burung murai batu. Yang pertama itu materi. Karena materi ini yang terpenting, teman-teman semua. Kalau misalkan burung mau juara, burung mau lomba berlat, press event nasional dan lain-lainnya, itu yang dinilai itu yang pertama itu materi lagunya seperti apa. Makanya kita bisa lihat materinya itu seperti apa. Kadang-kadang ada burung yang nembak lari materinya, ada yang roll, habis itu ada nembak, ada yang bermain irama lagu. Nah, seperti itu. Makanya kita harus melihat materinya itu bagus atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, durasi kerja. Nah, kadang-kadang ada burung murai batu itu yang durasi kerjanya kurang. Dia nembak jeda, nembak jeda, ada yang seperti itu. Makanya kita harus lihat durasi kerjanya seperti apa. Yang ketiga adalah volume. Nah, volume burung murai batu ini kita harus melihat tembus atau tidak, volumenya bagus atau tidak, maksimal atau tidak. Karena kalau misalkan volumenya kecil di event-event besar, event-event nasional itu kan kita tidak tahu gantangan kita nomor berapa. Kalau dapat di tengah nanti akan ketutup suaranya sama yang kenceng. Makanya kita harus melihat volumenya juga. Yang keempat baru gaya, kita harus melihat gaya kesukaan kita seperti apa. Karena kadang-kadang ada yang suka sujud, ada yang suka nyeklak-nyeklak, ada yang suka ini yang main satu tangkringan dan lain-lain, ada yang nyakul-nyakul. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan gaya ini adalah kesukaan masing-masing penghobi burung murai batu. Nah, yang kelima ini adalah kita harus pantau lapangan ini minimal 3 kali. Jadi kita pantau lapangannya ini misalkan minggu ini di lapangan beda, minggu selanjutnya di lapangan beda, minggu selanjutnya di lapangan beda. Nah, kita harus mantau seperti itu. Karena teman-teman semua, kalau misalkan kita cuma pantau sekali dia juara, banyak burung yang juara habis itu turun performa, juara turun performa, yang seperti itu banyak. Burung juara itu banyak, tapi burung yang stabil itu jarang. Makanya kita harus melihat kestabilan burung murai batu itu seperti apa. Walaupun dia tidak masuk, misalkan pertama masuk 1, kedua masuk ketiga nominasi, yang penting kita harus melihat dia kerja nggak, kerjanya maksimal tidak. Nah, seperti itu. Ada juga kadang-kadang burung murai batu yang enak nih minggu ini, ya saya bilang tadi, habis itu kalau misalkan minggu selanjutnya itu diam, dia matung. Nah, seperti itu ada juga. Makanya kita lihat kestabilan burung murai batu, kita gantangkan di tempat yang berbeda, di 3 tempat. Kita lihat juga kalau misalkan per minggunya itu gimana, dia stabil atau tidak. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, teman-teman semua, kita harus melihat yang gantanginnya siapa. Karena terkadang teman-teman semua burung murai batu itu berpengaruh juga siapa yang gantangin. Makanya kalau misalkan kita mau pantau lapangan, lebih baik yang gantangin itu misalkan kita mau beli, ada yang ini ya, orang lain yang gantangin lah, bukan yang merawatnya. Karena ada juga yang burung murai batu kalau misalkan digantangkan orang lain itu tidak juara juga ada. Karena dia sudah tahu jokinya seperti itu. Makanya teman-teman semua, kalau misalkan masalah yang gantangkan ini, kita harus coba juga. Kita coba nih yang gantangan ini.
Jalan nggak? Nah, kalau jalan berarti dia bagus. Nah, di sini adalah teman-teman semua bagaimana cara kita melihat atau bagaimana cara kita memantau lapangannya. Ini kita harus benar-benar pantau bagaimana kinerja burungnya, stabil atau tidak. Kalau misalkan yang gantangin orang lain itu bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan ini dia sudah bagus, nah finishing yang terakhir itu tergantung kita. Kalau misalkan kita mempunyai chemistry ini, pengen nama burung ini lebih baik dibeli. Tetapi kalau misalkan tidak, jangan. Karena kalau misalkan kita tidak ada chemistry, kita tidak ada keinginan untuk burung ini percuma. Nanti kita merawatnya asal-asalan. Dia mungkin nanti tidak akan kurang bagus nanti kita rawat, karena kita rawat asal-asalan. Nah, seperti itu. Burung bagus, sebagus apapun, kalau misalkan kita tidak ada chemistry, kita tidak pengen burung itu percuma, teman-teman. Makanya kita harus pantau itu bagus. Kalau misalkan kita serak, oh nih saya suka burung ini, baru dibeli. Kalau misalkan tidak suka itu percuma. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang bagaimana pantau lapangan burung murai batu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Nomornya di deskripsi. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.